Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik bu. Oke, sudah sarapan semua? Belum bu. Kok belum? Nggak sama bu. Nanti makannya nak. Iya bu. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang fikih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Selanjutnya Ibu akan absen Ananda semua. Hanifah Yansi, Hadir bu. Mei Alfariani. Hadir bu. Oke, hadir semua anak-anak Ibu ya. Alhamdulillah bu. Baik. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Oke, ada 3 macam ya. Nah, apa yang anak ibu ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Tidak tahu? Tidak bu. Oke, sujud sahwi itu merupakan sujud yang dilakukan ketika ada salah satu dari rukun sholat yang tertinggalkan. Nah, jadi kalau kita lupa, misalnya kita lupa, tadi udah rakaat keberapa ya? Tadi udah rakaat ketiga belum ya? Nah, maka kita setelah sholat kita melakukan yang namanya sujud sahwi. Oke, hukum dari sujud sahwi ini adalah sunnah. Nah, melakukan sujud sahwi ini dilakukan karena kita memiliki keraguan. Nah, jadi kalau kita ragu tuh, maka misalnya nih kita ragu, tadi rakaat ketiga atau keempat. Nah, karena ada keraguan itu, makanya kita ambil keyakinan kita. Misalnya kita yakinnya nih lebih yakin ke rakaat ketiga, maka kita lakukan sujud sahwi. Nah, adapun doa sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Yuk ikuti Ibu. 1, 2, 3. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Oke, ada pertanyaan mengenai sujud sahwi? Tidak bu. Nah, doa sujud sahwi itu seperti ini. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Manusia adalah makhluk yang tak luput dari lupa, dan tidak terkecuali ketika kita menjalankan sholat, baik dalam pelaksanaan rukun ataupun sunahnya sholat. Oleh karenanya dalam Islam mensyariatkan adanya sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita mengalami kelupaan di dalam sholat, baik terlupa mengerjakan sesuatu yang sunnah atau hal salah lainnya tanpa disengaja. Menurut bahasa, sahwi artinya lupa, dan menurut syara ialah melakukan 2 kali sujud sebelum salam dengan syarat dan doa tertentu. Misal dilakukan sujud sahwi karena kelupaan bilangan akan bilangan rakaat. Sujud sahwi bisa untuk menyempurnakan rukun atau mengganti rukun yang terlupakan. Rasulullah bersabda, apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui pasti berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin.
Kemudian lakukanlah sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu lanjut ke sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran tentang ayat sajadah. Nah, misalnya kita pas lagi sholat, maka jika sholatnya dalam keadaan berjamaah, si imam membaca ayat sajadah, akan tetapi si imam tidak melakukan sujud tilawah tersebut, maka kita tidak usah mengikuti, tidak usah melaksanakan sujud tilawah tersebut. Nah, akan tetapi kalau kita melaksanakan, kalau imam melaksanakan sujud tilawah, maka kita ikut sujud tilawah. Nah, selanjutnya hukumnya itu adalah sunnah. Kalau doa sujud tilawah itu seperti doa sujud sajadah. Ketika menemukan ayat sajadah saat membaca Al-Quran, sebaiknya segera melakukan sujud tilawah menghadap kiblat. Ayat sajadah ini ditandai dengan adanya simbol tugu atau kubah yang terletak di pinggir baris ayat tersebut atau di akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lillazi khalaqah wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Ada pertanyaan tentang sujud tilawah? Tidak, Bu. Lanjut kita untuk lanjut kepada sujud syukur. Nah, sujud syukur ini dilakukan atas dasar kita atas nikmat yang diberikan Allah seperti nikmat kesehatan, perlindungan, atau terjaga dari musibah dan bencana lainnya. Maka sepatutnya lah kita melakukan sujud syukur. Nah, sujud syukur ini juga hukumnya sunnah. Ada yang tahu tidak apa doa sujud syukur? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Doanya itu adalah Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau untuk doa sujud syukur itu ada di bawah ini. Sekarang ibu bakal tanya, anak-anak ibu sekalian di antara 3 sujud tadi, apakah sudah ada yang pernah melaksanakannya? Pernah, Bu. Pernah sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu dilakukan karena Lupa tidak bersedang sholat. ya karena salah satunya lupa akan rakaat.
Ada lagi yang lain? Sujud syukur, Bu. Sujud syukur. Ya. Nah, Ananda melakukan sujud syukur karena apa? Karena alhamdulillah menang itu, Bu, lomba. Alhamdulillah. Nah, patut kita contoh ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat ataupun kita mendapatkan sesuatu yang kita impikan, maka kita lakukan sujud Syukur. atas bentuk dasar kita berterima kasih kepada nikmat yang Allah berikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Baik, Ibu yang akan bertanya. Siapa yang dapat doa sujud sahwi? Kok nggak ada? Kan tadi udah dijelasin. Oke, ikuti Ibu ya sampai hafal. Ya, Bu. 1, 2, 3. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Caranya tuh menghafalnya tuh subhanallah, artinya maha suci Allah. Man la yanamu, yang tidak tidur dan tidak lupa. Oke, Ibu harapkan Ananda semua mengerti akan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu anak-anak Ibu sekalian harus mempraktekkan apa yang telah kita Pelajari. agar, nah, udah capek-capek ini kita datang ke sekolah mau belajar ini itu segala macam, tahu-taunya dapat ilmunya tapi sampai rumah lupa. Caranya agar kita tidak lupa itu dengan diamalkan dalam kehidupan Sehari-hari. Nah, tadi ada 3 macam sujud ya, jangan sampai lupa. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan Ananda semua dalam keadaan sehat terus, semangat dalam belajar, dan tidak lupa mengulang pembelajarannya di rumah. Oke, Ibu mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.